Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan masuk di pembahasan yang terakhir yaitu majrurat al-asma, yaitu isim-isim yang majrur. Nah, isim majrur ini sangat sedikit. Ini cuma 3 hal. Yang pertama adalah majrurun biharfil jar, yaitu majrur dengan huruf jar. Kita udah belajar tentang huruf jar sebelumnya, itu min, ila, an, ala, fi, rubah, alba, alam, al-kaf. Nah, yang kedua adalah majrurun bil idhafah, yaitu dengan idhafah. Dan yang ketiga adalah majrurun bit tawab, yaitu majrur disebabkan yang mengikuti. Nah, sekarang kita masuk ke majrur yang dengan jar majrur. Tengok. Huruf jar adalah huruf yang berfungsi membuat isim menjadi majrur. Tanda majrur tidak selamanya dengan kasrah. Ada kadang dengan tetapi kadang dengan ya dan selainnya. Nah, kita bisa lihat di tabel isim-isim yang majrur di isim-isim tabel i'rab sebelumnya. Nah, adapun huruf-huruf yang membuat isim menjadi majrur, yang pertama adalah min, ila, an, mun, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, al-lam, mun, mudh, mundu, hatta, qala, ada, hasya. Jadi ini adalah isim-isim yang membuat fi'il menjadi majrur, yaitu min, ila, an, ala, mudh, mundu, ala, hatta, qala, ada, hasya. Nah, al-kaf seperti contohnya minal masjidi. Nah, setelah huruf min isimnya menjadi majrur, atau ila suki. Nah, setelah huruf ila isimnya menjadi majrur, atau an jabirin, atau alal kursiyin, atau fil baiti, alal kursiyyi, atau fil baiti, atau bil mirsami. Nah, ini setelah isim-isim ini semua dia majrur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan huruf qasam. Huruf qasam, apa itu huruf qasam? Itu sumpah. Contohnya adalah huruf ta, ba, dan waw. Tallahi, billahi, wallahi. Nah, setelah huruf-huruf itu, maka seluruhnya nama Allah Subhanahu wa taala itu majrur. Tanda majrurnya adalah kasrah. Yang kedua adalah al-majruru bil idhafati, yaitu majrur dengan idhafah. Contohnya, apa itu idhafah? Idhafah adalah yang disandarkan. Sebelumnya kita telah belajar, ini adalah penguatan tentang idhafah, yaitu yang disandarkan. Itu contoh daftarun. Daftarun disandarkan dengan Ali. Jadi daftaru Ali artinya adalah buku kepunyaan Ali, atau baitu Umari, itu rumah Amar, atau khatamu zahabi, yaitu cincin emas. Isim yang pertama disebut sebagai mudhaf. Nah, sebagai mudhaf. Ini dia isim yang pertama sebagai mudhaf. Adapun isim yang kedua sebagai mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih di sini kedudukannya adalah majrur. Tanda majrurnya adalah kasrah. Nah, adapun mudhaf ini tergantung kata yang ada di yang sebelumnya. Jika sebelumnya kemasukan huruf jar, maka dia bisa kasroh juga. Tapi kalau misalnya tidak ada kemasukan huruf jar, maka dia tetap marfu. Hukum asalnya dia marfu. Nah, syarat idhofah itu ada 3. Yang pertama itu menghilangkan, tidak boleh ditanwin. Contoh kitabun, jika didhofahkan menjadi kitabu aliyin, atau babun, jika didhofahkan babul wudu'i. Itu waladun, jika didhofahkan menjadi waladu Muhammadin. Nah, yang kedua adalah membuang nun mutsanna atau jamaknya. Contoh, kitabani menjadi kitaba Ali. Atau baitani menjadi baita Muhammadin. Atau muslimuna menjadi muslimu Andonesia. Nah, atau kafiruna menjadi kafiru Makkah. Nah, nun mutsanna dan nun jamaknya dihilang. Ini dihilangkan semuanya. Semuanya ini dihilangkan. Dan yang ketiga adalah menghilangkan alif dan nun, alif lamnya. Contoh, ar-rasulu menjadi Rasulullah. Al-baitu menjadi Baitullah. As-salatu menjadi salatul maghrib. Salatul maghrib. Al-bab menjadi babul masjid. Nah, itu dia. Sangat mudah bukan? Nah. Kandungan idhofat ini ada 3. Min, lam, fi. Idhofat yang min itu contohnya khatamu hadidin. Itu mengartikan cincin dari.
khatamu hadidin, itu cincin dari cincin dari besi. Yang kedua, alam itu pemilikan. Contoh baitu aliin, atau artinya adalah rumah milik Ali. Dia mengartikan lam secara tidak langsung di situ. Dan yang terakhir adalah fi. Contohnya ada bulu qabri, yaitu seperti ajab di dalam kubur, seperti fi di dalam, tapi tidak sepertinya memperkirakannya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah al-majrur bitawabi, yaitu majrur disebabkan yang mengikuti. Yang pertama adalah na'ats, yaitu sifat. Nah, na'ats atau sifat. Contoh, ja'at tilmidu al-mujtahidu. Nah, kita lihat di sini. At-tilmidu itu sebagai fa'il. Ja ini adalah fi'il madinya. Nah, al-mujtahidu ini adalah sifat dari at-tilmidu, yaitu bahwa ini adalah sifat man'uts, pemilik sifat ini adalah na'atsnya, dan harokatnya mengikuti. Karena apa? Ini na'ats man'uts. Jika ini marfu, ini marfu. Yang ini majrur, ini majrur. Ini mansub, ini juga mansub. Nah, kita lihat ra'aitu tilmida al-mujtahida. Nah, kita lihat di sini. Kenapa dia mansub? Karena apa? Karena di sini dia kedudukannya sebagai maf'ul bi, maka na'atsnya juga mengikuti. Atau marartu bitilmidi al-mujtahidi. Saya lewat kepada murid bitilmidi al-mujtahidi. Di sini kasroh, kenapa? Kemasukan huruf jar. Dia sini sebagai jar majrur. Nah, itu dia. Ketentuan na'ats ini terbagi menjadi ketentuan na'ats ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sesuai i'rabnya, yaitu marfu', mansub, dan majrur sesuai dengan kedudukannya. Contoh, ja ustadun jadidun. Di sini dia sebagai fa'il. Ra'aitu ustadan jadidan. Di sini dia sebagai maf'ul bi. Marartu bi ustadin jadidin. Di sini sebagai jar majrur. Dan kita lihat di sini perubahannya karena kenapa? Sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, di sini mudzakkar dan muannasnya. Contoh, ja'a rajulun salihun. Nah, ini adalah mudzakkar kedua-duanya. Na'ats dan man'us dan na'atsnya. Yang kedua muannas, ja'at imra'atun salihatun. Nah, kita lihat di sini imra'atun adalah muannas, maka na'atsnya juga muannas. Yang ketiga adalah dalam ma'rifat dan nakira. Contoh, fil haditsil sahihi. Nah, kita lihat di sini ma'rifat ini sama-sama ma'rifat, al hadithi as-sahih, hadis yang sahih. Kita lihat fi kemasukan, maka dia sini majrur, tanda majrurnya adalah kasrah. Yang kedua fi haditsin sahihin. Di sini dia tanwin karena kemasukan huruf fi. Dan kita lihat di sini ma'rifat ada alif lamnya. Di sini tidak, ini nakirah karena bertanwin. Dan yang keempat adalah dalam mufrad mutsanna atau jamaknya. Contoh, ja'a rajul muslimun. Atau ja'a rajulani muslimani, ja'a rijalun muslimun. Nah, kita lihat di sini dia mengikuti mufrad mutsanna dan jamaknya sama-sama mengikuti na'at dan manusnya. Begitu juga yang muannas. Nah, pembagian na'at ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, na'at yang hakiki, yaitu na'at yang hakiki, yaitu yang menyifati langsung. Contoh, ja'a rajulu jamilun. Rajulu jamilun di sini langsung. Na'at ini adalah milik si man'ut si rajul. Atau ja'at imra'atu jamilatun. Itu sama. Yang kedua, yang na'at sababi, yang menyifati yang lain, yang berkaitan dengan si pemilik, menyifati yang lainnya. Contoh, ja'a rajulun jamilatun zauzatuhu. Nah, telah datang laki-laki cantik. Apa yang cantik? Zauzatuhu, yaitu yang berkaitan dengan dia. Yang memiliki na'at di sini adalah jauzanya, bukan si rajul. Begitu dia. Nah, itu. Yang selanjutnya adalah atop. Atop adalah isim mengikuti isim lainnya dengan perantaran huruf atop. Huruf atop itu apa? Waw, itu huruf atop. Yang pertama waw, thumma, waw, fa, thumma, au, hatta, la, lakin, bal. Itu dia. Jadi huruf atop itu waw, fa, thumma, au, bal, lakin, la, dan hatta. Ada 9. Contohnya ini, atop ini adalah ketentuannya hanya mengikuti i'rabnya, yaitu mengikuti yang diikutinya. Contoh, ja'a Khalidu wa Salimun. Ini. Lihat ini. Di sini Khalid adalah matlub yang diikuti. Salim di sini adalah atopnya yang mengikuti. Ra'aitu Khalidan wa Saliman. Nah, di sini dia
dia sebagai maf'ul bi atofnya, maka mengikuti atofnya mansub dan matlubnya juga mansub. Yang terakhir marotu bi Khalidin wa Salimin. Nah, kita lihat di sini dia majrur karena kemasukan bi. Jadi dia perubahannya cuman 3 marfu, mansub dan majrur sesuai dengan yang matlub yang diikutinya. Nah, itu dia untuk atop. Jadi intinya atop adalah mengikuti. Jika ada kalimat yang isimnya sama dan dimasukkan huruf waw, maka setelahnya mengikuti yang diikuti. Itu dia. Selanjutnya yang ketiga adalah at-taukid, yaitu penguat suatu arti. Contoh, qabaltul malika nafsahu. Aku menemui raja itu sendirian. Ini adalah taukid. Taukid menjelaskan ke perbuatan dari qabaltu, ya kedatanganku. Aku mendatangi raja itu sendirian. Nah, taukid ini ada dua. Yang pertama taukid yang selapas. Contohnya Allahu Akbar, uktub, nam. Ini yang selapas. Yang kedua adalah yang maknawi, yang semakna. Contoh an-nafsu atau al-ainu, kullu, ajma'a, kila, kilta, gitu dia. Contohnya seperti ini. Ja'al amiru nafsahu. Nah, nafsahu di sini adalah taukid. Yang kedua qabaltu ar-ra'isa ainahu. Nah, di sini dia taukid. Tatap muka, hadara al-auladu kulluhum. Nah, kullu minal taukid menjelaskan kedatangan seluruh siswa seluruhnya. Wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Nah, ajma'in ini menjelaskan salawat untuk seluruhnya. Nah, hadarul mudarrisani kilahuma. Nah, kilahuma penguat dari kedatangan dua orang guru. Atau dhahabat al-mudarrisatani kiltahuma. Nah, itu dia. Baik, ini yang untuk muannas, ini untuk mudzakkar. Selanjutnya yang terakhir adalah al-badal. Ini yang terakhir dalam pembelajaran kita. Ini adalah penutup. Nah, badal adalah isim mengikuti isim lain yang berfungsi untuk menggantikan. Contoh, ja Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammad ini adalah mubaddal yang diganti, Rasulullah adalah badalnya. Contoh, hadara akhuka Hasanun. Akhuka ini adalah yang diganti, ini adalah badalnya. Ini mubaddal minhu, ini badalnya. Nah, qala al-imamu Malikun. Nah, imam yang dibilang berkata qala Malik. Nah, pembagian badal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah badalul kulli minal kulli, itu menggantikan seluruhnya. Contoh, ja'at tilmidu Khalilu, yaitu at-tilmidu dihapus di sini, Khalilu yang menggantikannya. Yang kedua adalah badalul ba'di minal kulli, yaitu badal yang menggantikan keseluruhan. Itu ini badal yang menggantikan sesuatu. Yang kedua adalah badal yang menggantikan keseluruhan. Contoh, akaltu al-khubza nisfahu. Aku memakan separuh dari roti. Ini adalah mubadal min dunya yang digantikan, maka badalnya adalah ini. Dan yang ketiga adalah badalul istimal. Istimal yaitu badal yang suatu mencakup yang lain, yaitu maksudnya ini yang abstrak, yaitu nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Nah, Muhammadun ini mubadal minhunya, badalnya adalah ilmu. Jadi yang bermanfaat itu adalah ilmu dari Muhammad. Dan yang terakhir adalah badal al-ghalati, yaitu badal yang salah ucap. Nah, nakibinauna, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslimin seluruhnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.